Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab tahap 2 tahun 2021, perkenalkan, nama saya Nani Sumarni SPD, NIM 20001039 2241 3012. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara daring di SMKS YPPI Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini Ananda semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Siapa yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Oke, silakan Jeffrey. Halo semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Jeffrey yang sudah mempersiapkan untuk membuka pelajaran pada hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir, Bu. Karena kita masih berada dalam kondisi pandemi saat ini, marilah sama-sama kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, meskipun dalam pembelajaran daring. Baik, Ibu akan share screen untuk materi yang akan dijelaskan pada pagi hari ini. Sudah terlihat kira-kira Anda semua? Udah, Bu. Baik, kita masih melanjutkan tentang materi sistem kontrol terprogram dengan KD yang lanjutannya, yaitu tentang program mobile logic controller, di mana untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya yaitu menggunakan ladder diagram untuk bahasa pemrograman PLC berdasarkan programming manual, merancang ladder diagram PLC berdasarkan programming manual, membuat ladder diagram pengontrolan dengan bahasa pemrograman PLC, mencoba menjalankan simulasi program pengontrolan dengan bahasa pemrograman PLC. Nah, nantinya kita akan menggunakan metode pembelajaran yaitu problem based learning. Artinya nanti akan ada studi kasus yang akan Anda bahas. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses membuat ladder diagram. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara atau proses membuat ladder diagram. Nah, sekarang Ibu mau mereview kembali proses membuat ladder diagram ini bagaimana. Kira-kira dari gambar PowerPoint yang Ibu tampilkan ini, siapa yang bisa menjelaskan tentang ladder proses membuat ladder diagram? Arfianto. Ya, silakan Arfianto. Mengubah simbol-simbol dari rangkaian konvensional ke dalam bentuk simbol ladder diagram, Bro. Iya, mengubah simbol dari rangkaian konvensional ke dalam bentuk gambar ladder diagram. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Saya, Bu, Radit, Bu. Ya, silakan Raditya. Pada saat membuat ladder, kita harus tahu dulu berapa komponen input dan output yang digunakan, Bu. Rangkaian disusun seperti gambar rangkaian konvensional, kemudian dibalik 90 derajat, begitu, Bu? Iya, benar sekali ya, Raditya. Bahwa rangkaian disusun seperti gambar konvensional, kemudian dibalik 90 derajat.
Nah, seperti yang kita lihat di gambar PowerPoint ini, bahwa ada fasa dan netral. Letak fasanya di atas, letak netralnya pun di bawah. Kemudian simbolnya diubah ke dalam bentuk simbol ladder, kemudian dibalik, jadilah dia seperti ini gambarnya. Terlihat semuanya? Terlihat, Bu. Ya, jadi fasanya berada di sebelah kiri, netralnya berada di ujung sebelah kanan, seperti gambar ini. Kemudian pada gambar ini, tombol off posisinya tetap dalam kondisi NC. Tombol on posisinya tetap dalam kondisi NO. Begitu juga koilnya berada di, kalau tadinya di bawah, sekarang dia berada di paling ujung sebelah kanan. Kemudian ada kontak koilnya, tetap kondisinya juga dalam kondisi NO. Oke, selanjutnya tambahkan alamatnya. Nah, ini dari rangkaian konvensional tadi kita ubah menjadi ladder diagram start stop pada CX programmer, maka ada alamatnya di sini tambahannya. Yang mana alamatnya? Ini dia. Ini adalah tombol off. Kondisinya adalah tetap dalam kondisi NC. Tambah alamatnya 0.00 sebagai input. Kemudian ada tombol on. Alamatnya 0.01 sebagai tombol on. Kemudian koilnya dengan alamat 100.00. Begitu juga dengan kotak bantunya 100.00 dalam kondisi NO. Nah, kalau yang di rangkaian konvensional tidak ada alamatnya, nah kalau di ladder sudah ada alamatnya. Itulah bedanya rangkaian konvensional dengan ladder diagram. Alamatnya boleh tidak berubah, boleh berubah-ubah, boleh ya, sesuai yang ada pada terminal PLC nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel pengalamatan. Tabel pengalamatan ini berguna untuk membantu programmer untuk mengidentifikasi input dan outputnya. Tabel pengalamatan rangkaian start-stop dengan pengunci PLC Omron tipe CP1E. Dapat kita lihat di sini alamatnya 0.00 sebagai input, fungsinya untuk start, menggunakan tombol push button dalam kondisi NO. Begitu juga 0.01 alamatnya tadi sebagai input, fungsinya sebagai stop, menggunakan tombol push button NC. Kemudian ini adalah 100.00 adalah output ya, untuk fungsinya adalah K1 yaitu kontaktor koilnya. Nah, ini penjelasan dari proses pembuatan ladder. Nah, alamat ini mempermudah kita dalam membuat program sebenarnya, pun dalam pemasangan wiring diagram PLC nantinya. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu akan membuka sesi diskusi. Yang mau bertanya silakan. Bu, saya Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Nanda Bu. Ya, silakan Nanda. Bagaimana jika terjadinya kesalahan dalam membuat leader diagram? Iya, bagaimana jika terjadi kesalahan dalam membuat ladder diagram? Siapa yang bisa bantu Ibu mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Jika terjadi kesalahan dalam membuat ladder, tentunya pada saat kita melakukan simulasi programnya tidak bekerja sesuai yang kita inginkan. Iya, tentunya programnya tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sebenarnya kalau salah dalam membuat ladder harus diperbaiki, diedit lagi, tapi tidak merusak atau mengganti dari pengkabelannya. Oke, kita akan masuk ke studi kasus. Ibu akan berikan studi kasus. Sebelumnya Ibu akan bagikan ke dalam 2 kelompok ya. Coba didengarkan kelompoknya masing-masing ya. Di sini Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada Nanda, Sabila, Rambi, Ari, Raditya, Endi, dan Ihsan Bilnazari. Catat ya nama-namanya. Kemudian kelompok yang kedua
ada Jeffrey, Zaki Amanda, Naufal, Arfianto, M. Panji, Gilang, dan M. Hilmi. Itu dia untuk kelompok yang kedua. Jelas kelompoknya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, untuk studi kasus yang pertama, silahkan dicatat, boleh didengarkan juga boleh. Ya, untuk studi kasus yang pertama, sebuah motor 3 pasa bekerja untuk mengangkat dan menurunkan barang pada suatu industri. Pada saat tombol start ditekan, maka motor akan bekerja mengangkat barang dan berhenti secara otomatis pada ketinggian yang dicapainya. Kemudian, tekan tombol start untuk turun, maka motor akan bekerja turun dan berhenti secara otomatis. Siklus ini akan berulang jika tombol start ditekan kembali. Tombol stop untuk mematikan sistem. Nah, tentukan permasalahan dan buatlah ladder diagramnya. Baik, ini sudah dicatat ya kasusnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Jadi pertama sekali yang harus kita lakukan adalah menentukan input dan outputnya. Yang mana inputnya, yang mana outputnya. Terutama ini untuk studi kasus yang pertama. Di sini hanya dijelaskan ada motor, sebuah motor 3 pasa. Berarti menggunakan satu buah motor 3 pasa. Bekerja untuk mengangkat dan menurunkan barang pada suatu industri. Pada saat tombol start ditekan, maka motor akan bekerja mengangkat barang. Di sini pada saat tombol start ditekan, berarti di sini ada satu buah tombol untuk start. Ditekan, berarti motor akan bekerja mengangkat barang dan berhenti secara otomatis pada ketinggian yang dicapainya. Nah, ini otomatisnya ini menggunakan apa? Coba kamu pikirkan ini menggunakan apa otomatisnya di sini. Kemudian, tekan tombol start lagi. Nah, ada tombol start untuk naik dan ada tombol start untuk turun. Artinya di sini ada dua buah tombol start. Naik dan untuk turun. Maka motor akan bekerja turun. Motornya tetap satu. Motornya akan berputar dua arah ini. Putar untuk naik ke kanan misalnya atau ke kiri untuk turunnya. Maka motor akan bekerja turun dan berhenti secara otomatis. Siklus ini akan berulang jika tombol start ditekan kembali dan tombol stop untuk mematikan sistem. Nah, dari studi kasus yang ini, Ananda sudah dapat mencerna apa inputnya dan apa outputnya. Sekarang coba kita tentukan bersama-sama inputnya. Apa saja yang termasuk ke dalam peralatan input pada studi kasus yang pertama? Limit switch, Bu. Ya, ada limit switch. Kemudian apa lagi? Push button dan push button off, Bu. Push button ya. Push button. Push button on dan Push off. button off, Bu. Iya. Kemudian apa lagi? Motor, Bu. Tor. Ya, ada lagi? Nah, itu untuk peralatan input. Sekarang coba kita buat peralatan outputnya apa saja kira-kira? Kontaktor, Bu. Ya, ada kontaktor. Lampu indikator, Bu. Motor, Bu. Ya, ada lampu indikator. Lampu indikator. Kemudian Motor, Bu. ada motor, karena tadi menggunakan motor 3 pasa ya. Tentunya motor sebagai outputnya. Kemudian ada lagi? Mungkin itu saja. Oke, ini adalah beberapa jenis peralatan input dan peralatan output pada studi kasus yang pertama. Baik.
Pada studi kasus yang pertama, inputnya tadi ada yang bilang limit switch, berarti otomatisnya menggunakan limit switch di sini. Bisa jadi ya. Kemudian ada push button on dan off, ada Tor. Kemudian ada outputnya, yaitu kontaktor, lampu indikator, dan motor. Nah, sekarang kita akan coba membuat ladder diagramnya dengan menggunakan software CX Programmer. Oke, yang punya laptop silahkan dibuat di laptopnya ya. Oke, Ibu coba stop screen dulu. Ibu coba buka. Oke, kira-kira terlihat tampilan laptop Ibu? Nampak Bu, terlihat. Terlihat ini CX Programmer ya. Terlihat Bu. Ya, Bu. Baik, bagi yang sudah menginstal CX Programmer ya, nanti akan tampil seperti ini di layar komputer atau laptopnya. Kalau sudah tampil seperti ini, silakan klik 2 kali. Maka akan muncul seperti ini. Sudah terlihat? Nah, setelah muncul seperti ini, maka klik file. Klik file, pilih new. Nah, di sini ada pilihan, di sini ada di device type, maka di sudut ini ada gambar segitiga, kamu klik untuk memilih tipe PLC yang digunakan. Karena di sekolah kita ada PLC dengan merek Omron, tipe CP1E, maka di sini Ibu akan pilih tipenya CP1E. Setelah itu, klik setting di sampingnya, pilih si tipe CPU-nya. Untuk Omron tipe CP1E yang ada di sekolah kita itu ada dengan 2 tipe E20 dan N30 sesuai spesifikasi yang ada pada bodi PLC. Terserah kamu mau pilih yang mana, kalau untuk disimulasikan nggak masalah. Nah, kalau untuk mentransfer tentu harus sesuai dengan spesifikasi yang ada pada bodi PLC-nya. Oke, klik N30, kemudian pilih OK. Oke. Oke, kita tunggu. Maka akan tampillah jendela utama untuk memprogram PLC. Terlihat sampai di sini? Terlihat Bu. Ya, terlihat, Bu. Bagi yang tidak punya laptop bisa buat rangkaian profesional terlebih dahulu di buku catatannya. Oke, bagi yang punya laptop boleh langsung ke ladder diagramnya. Dan bisa kita diskusikan juga bersama-sama. Oke, kita akan mencoba membuat studi kasus yang pertama. Yang pertama tentu kita buat inputnya terlebih dahulu. Ya, inputnya misalnya kita buat NC. Kemudian kita masukkan alamatnya 0.00. Enter, kemudian kita masukkan, misalnya ini adalah off. Tombol off. Kemudian kita tambahkan untuk on-nya. 0.01. Ini sebagai on, karena on-nya ada 2, mungkin bisa kita tandai ini adalah on 1 misalnya. Kemudian kita pasangkan outputnya, yaitu 100.00. Ini adalah motor atau K1 ya. Kemudian kita pasangkan penguncinya 100.00. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Tentunya kita tambah, karena on-nya tadi ada 2, ada on start naik dan ada on start untuk turun. Maka kita tambahkan tombol start-nya 1 lagi. Di sini
Dengan alamatnya harus berbeda ya. Kalau alamat untuk on satunya 0.01, mungkin alamat untuk start turunnya selain dari alamat yang ada di yang sudah kita gunakan. 00 sudah, 01 sudah, 02 belum, boleh kita buat 02. 03 boleh Bu? Boleh. Ini adalah on 2. Kemudian kita tambahkan outputnya. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama seperti rod reverse. Nah, ini ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan di sini? Karena alamatnya sudah ada di atas. Jadi yang ini harus berbeda alamatnya. 01. Di sini kita buat K2. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan pengunciannya. Bawah, karena ada start naik, ada start turun. Berarti 100.01. Nah, kalau seperti ini gambarnya, coba kita simulasikan terlebih dahulu dengan cara Word Online. Apakah sama dengan studi kasus yang pertama? Nah, ketika on satunya ditekan, apa yang terjadi? Maka koilnya bekerja, maka motornya naik ini. Ini kita posisikan 0 lagi, motornya naik. Nah, ketika kita tekan on 2, on untuk turun, maka motornya turun. Kira-kira seperti ini boleh nggak kita lakukan untuk studi kasus yang pertama? Ketika tombol 1 ditekan, maka motor akan naik dan kita tekan posisinya, tiba-tiba kita tekan langsung turun, motornya akan turun. Satu motor dia akan bekerja pusing ya, mau naik kah, mau turun kah, perintahnya terlalu cepat. Nah, ini akan membuat merusak dari motor itu sendiri. Maka kita harus buat satu-satu. Ketika motornya naik, maka posisi motor itu tidak bisa turun, kecuali kalau kita stopkan terlebih dahulu. Apa yang harus kita tambahkan kalau seperti itu? Ada kendala yang buat di laptopnya? Halo? Lagi proses, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, kalau yang seharusnya tentunya kita harus tambahkan di sininya, kita mau edit, kita Word Online kan terlebih dahulu. Kita tambahkan, nah di sini kita masukkan koilnya, yaitu 100.01. Kemudian di sini kita tambahkan koilnya 100.00. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin fungsinya kita cobakan lagi. Nah, ketika kita tekan on 1, ya maka motor akan bekerja naik. Kemudian kita tekan on 2, kira-kira bisa nggak? Tidak ya, karena terputus oleh kontaknya K1 ini tadi. Jadi on 2 ini tidak akan bisa bekerja ketika on 1 lagi bekerja. Jadi gimana caranya untuk mematikan otomatisnya? Ini belum ada, silakan kamu pikirkan. Tadi katanya menggunakan limit switch. Di mana letaknya limit switch itu? Adakah yang sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya harus dimatikan dengan tombol off. Ya, dengan tombol off kita matikan. Kemudian kita hidupkan di sini on 2-nya. Maka motornya akan bekerja.
Tetapi on 1 tidak akan bisa bekerja karena di sini sudah menjadi NO, terputus dia. Oke, ini penjelasan dari Ibu. Oke, ada yang sudah siap? Saya sudah, Bu. Siapa ini? Nanda, Bu. Baik, Ibu stop screen dulu ya. Baik, silakan Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil leader diagram untuk permasalahan studi kasus yang pertama ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, komponen input dan output belum ditentukan. Dan yang kedua, membuat leader diagram sesuai dengan studi kasus 1. Mungkin solusinya dari kelompok 1. Yang pertama itu menentukan komponen input dan output yang digunakan pada studi kasus. Yang kedua, membuat leader diagramnya berdasarkan studi yang pertama. Dan mungkin saya akan menampilkan gambar leader diagramnya, Bu. Udah. Kok diem-diem baik? Ini dia. Silakan ditampilkan. Baik, Bu. Apakah sudah ada keluar gambarnya? Sudah, silakan. Oke, untuk membuat leader diagram ini, saya membuat gambar ini dari rangkaian konvensional dulu, Bu. Kemudian dipindahkan ke dalam bentuk leader diagram seperti ini, Bu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan kepada teman kelompok saya, Andy. Bu, akan tentang studi kasus yang pertama, Bu, yaitu sebuah motor pasang akan bekerja untuk mengangkat dan menurunkan barang pada suatu industri. Pada saat tombol ditekan, maka motor akan bekerja mengangkat barang dan berhenti secara otomatis pada ketinggian yang dicarinya. Di sini kami menggunakan limit switch agar motor bisa berhenti pada saat menyentuh limit switch. Kemudian ketika untuk turunkan, maka motor akan bekerja turun dan secara otomatis. Ini juga menggunakan limit switch untuk motor berhenti pada kondisi di bawah. Siklus ini akan berulang, Bu, jika tombol start ditekan kembali. Nah, tombol stop akan mematikan sistem. Ya, betul ya yang dikatakan Andy. Ada lagi tambahannya? Saya, Bu, mau menambahkan, Bu. Iya, silakan Raditya. Pada gambar leader ini, pada saat tombol start untuk naik ditekan, Bu. Tombol start untuk turun tidak bisa berfungsi, kecuali sistem dimatikan terlebih dahulu dengan menggunakan tombol stop. Jika sudah ditekan tombol stop, baru kita bisa menekan tombol start untuk turunnya, Bu. Oke. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Bu, saya mau menambahkan, Bu. Ya, silakan. Silakan. Di dalam rangkaian ini, kami menambahkan thermal overload yang berfungsi sebagai pengaman jika terjadi pembakaran lebih. Dan mungkin bisa ditambahkan sebagai tombol emergensi nanti, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik sekali ya. Di sini ada penambahan tor sebagai pengaman. Sudah dibuat oleh temannya. Supaya kerja motor ini nanti jika terjadi pembebanan lebih diamankan oleh thermal overload ini. Baik, silakan Nanda. Baiklah,
teman-teman, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau memberikan saran atau pertanyaan, boleh dipersilakan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Apa ini Gilang, namanya? Oke, silakan. bagaimana jika kontak-kontak inputnya dibuatkan ke dalam kondisi NO semua atau NC semua? Apakah bisa? Oke. Langsung dijawab, Nanda. Baiklah, saya akan menjawabnya. Sebenarnya bisa kalau kita mengoperasikannya ke PLC langsung. Tapi kalau untuk simulasi kita harus buat sesuai dengan logika leader diagramnya. Itu menurut saya, Bu. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang Oke, Bu, mungkin mau saya tambahin lagi, Bu. Tadi saya ada nemu satu pendapat juga, Bu. Mungkin Ya, saya mau silakan. jawabannya. Kemungkinan bisa, kecuali untuk tombol emergensinya. Karena menurut saya tombol emergensi itu selalu dalam kondisi NC. Udah, Bu. Ya, baik. Ya, itu jawaban dari Nanda untuk Gilang. Gimana, Gilang? Ya Bu, puas. Terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Ada lagi yang mau memberikan saran atau pertanyaan? Saya mau memberikan saran, Bu. Silakan. Ya, bagaimana jika ditambahkan tombol emergensi agar lebih aman? Siapa yang mau menjawab? Kalau saya, Bu, Andy, Bu. Silakan, Andy. Ya, sebenarnya malah lebih bagus. Oke, saya, Bu. Ya, sebenarnya malah lebih bagus ya jika akan emergensinya. Terima kasih, Panji. Nanti akan kami tambahkan Suaranya yang di putus, emergency. Andy. Ya, Bu, saya ulang, Bu. Diulang lagi. Malah lebih bagus ya jika ditambahkan ya. Terima Panji. Nanti kami akan tambahkan urgensinya lagi. Iya, kelompok Andy akan menambahkan emergensinya. Itu saran dari Muhammad Panji ya. Bahwasanya di dalam ladder diagram yang dibuat ini belum ada emergensinya. Nah, itu perlu ditambahkan untuk pengaman juga ya, biar rangkaiannya lebih aman. Itu saja. Baik, silakan Nanda. Oke. Baiklah, itulah hasil presentasi untuk pembuatan leader diagram pada studi kasus yang pertama. Mungkin akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihapus temannya. Oke, baik, untuk selanjutnya Ananda Ibu tugaskan untuk membuat latihan-latihan. Karena semakin banyak dan semakin sering Ananda membuat ladder diagram, maka Ananda juga akan semakin mahir dalam melogikakan sebuah program. Karena untuk membuat program ini kita harus sering berlatih sesering mungkin. Dari studi kasus yang ada tadi, Ibu rasa sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya silahkan dibuka LKPD yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom untuk tugas Ananda di rumah. Dan tugasnya nanti dibuat di ladder diagramnya, kemudian dikembalikan lagi ke Google Classroom-nya. Oke, dalam membuat ladder diagramnya nanti tentunya Ananda harus memahami studi kasus yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian Ananda tentukan peralatan input, outputnya, kemudian dibuat rangkaian konvensionalnya terlebih dahulu juga boleh. Selanjutnya diubah ke dalam bentuk ladder diagram. Boleh seperti itu, atau mau langsung membuat ladder diagramnya juga boleh ya kalau Ananda sudah paham. Itu untuk LKPD-nya. Baik, untuk pemaparan materi
pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan pada hari ini? Saya Bu, Raditya Bu. Ya, silakan Raditya. Jadi kesimpulannya, diagram harus menyesuaikan alamat yang diprogram Bu dengan alamat yang ada pada wiring diagram instalasi PLC agar PLC bisa dioperasikan Bu. Begitu Bu. Iya, untuk membuat ladder diagram tentunya kita harus menyesuaikan terminal ya, nomor di terminal dengan alamat yang kita program harus sama. Kalau tidak sama tentu tidak bisa dioperasikan PLC-nya. Misalnya contohnya tadi Ibu buat tombol off-nya 0.00 di programnya. Otomatis di PLC-nya kita harus pasang pada terminal 00. Seperti yang Ibu sudah jelaskan pada minggu-minggu awal, bagaimana cara pemasangan wiring diagram instalasi PLC itu sendiri. Jadi kalau di terminalnya sudah sama dengan di program, maka baru PLC itu bisa kita operasikan. Kalau tidak, tentunya baru hanya bisa disimulasikan saja. Tentunya yang kita transfer tidak langsung bisa kita operasikan ke PLC-nya. Kira-kira seperti itu. Baik, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Anda Bu. Silakan Anda. Oke, mungkin kesimpulan dari saya Bu, leader diagram bisa diuji kebenarannya dengan cara simulasi program Bu, sebelum ditransfer programnya ke PLC. Ya, benar sekali. Jadi keuntungannya menggunakan ladder diagram ini, kita bisa mensimulasikannya terlebih dahulu sebelum kita transfer. Jadi walaupun belum ada PLC-nya, kita bisa melogikakan program ini. Bagaimana program ini sebelum kita transfer. Artinya kita bisa mensimulasikan programnya tanpa harus ditransfer ke PLC-nya. Begitu. Baik, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita akan lebih sering lagi dalam belajar membuat ladder diagram. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri saja dengan berdoa. Siapa yang bisa berdoa, menutup dengan berdoa? Saya bisa. Ya, silakan dipimpin doanya Jeffrey. Baiklah teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jeffrey yang sudah memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, mengakhiri juga pembelajaran kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.